Hari ini ada rilis pers di Polres Karimun pertangkapan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online Pak? Iya. Kirain live. Iya. Puji syukur kita banyak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat tahun ini kita masih diberikan kesempatan di sini dalam rangka preskon atau press release terkait dengan ungkap kasus narkotika jenis sabu oleh Sat Narkoba Polres Karimun. Baik rekan-rekan, di sini akan menjelaskan terkait dengan ungkap kasus ini. Yang pertama dari TKP ini di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Karimun, yaitu Tanjung Balai Karimun, dengan waktunya pukul kurang lebih sekira 17.45 WIB. Kemudian tersangka yang kita amankan satu orang dengan inisial RJK, umur 30 tahun, ya, laki-laki, dengan alamat di KTP yaitu di Sumatera Utara. Modus operandi barang bukti ini dikirimkan dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, kemudian akan didistribusikan ke daerah lain dengan dibungkus di dalam speker aktif. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu 7 bungkus narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dalam teh Cina dengan merek Guan Yinhuang. Ini ada di sini, ada 7 paket bungkus. Kemudian seberat 7.378 gram. Kemudian juga 1 dus dibalut hitam, 1 buah dus dibalut hitam. Kemudian 1 buah plastik. Kemudian 1 unit speaker aktif berwarna hitam, kemudian 1 unit handphone merek Samsung. Kronologis pengungkapannya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, ini sekira pukul 17.00 WIB, ada laporan dari masyarakat ke Sat Narkoba, ya, diduga ada seseorang membawa atau menguasai akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam speaker aktif. Kemudian Sat Narkoba menindaklanjuti jam 17.45 dipimpin oleh Pak Kasat Narkoba KP Arsat serta beberapa anggota melakukan penangkapan terhadap 1 orang dengan inisial RJK dan mengamankan 1 bungkusan 1 dus berwarna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam dusnya itu terdapat speaker yang di dalamnya ada 7 bungkus teh, ya, di dalam 7 bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dalam teh Cina berwarna gold ini. Kemudian setelah itu di beratnya 7.378 gram. Kemudian tersangka diamankan, diintegrasi. Ternyata barang tersebut ini dibawa dari Malaysia, kemudian ke Tanjung Balai Karimun, ya, transit di sini untuk dibawa kembali ke Provinsi Jambi. Kemudian pasal yang kita sangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama
20 tahun penjara dan atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati dengan pidana denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari pengukuhan tersangka berapa kali dia membawa hukuman resah? Gimana? Dari pengukuhan tersangka berapa kali dia membawa? Dari interogasi yang kita lakukan sudah melakukan 2 kali. Ya, 2 kali perbuatan untuk memasukkan barang tersebut. Melewati pelabuhan melewati Malaysia. Iya, melewati. Tersangkanya langsung dari Yang mana? pertama berapa BB? Gimana? Yang pertama berapa BB? Yang pertama, jadi ini kan kita masih dalam ini beberapa kali ataupun karena kan dari sana yang pengakuan itu 5 pack, ya 5 pack. Kalau ini kan 7. Gitu. Ini ada tersangka dengan sindikat internasional. Nah ini masih kita dalami ya. Kemungkinan ada kaitan karena kan dari luar jaringan dari Malaysia, ya kemungkinan ada jaringan untuk ke sana. Teman masih kita dalami. Apakah Polres ini melalui pelabuhan resmi? Ini enggak ya, tidak melalui pelabuhan resmi. Karena kok ya? Ini masih lewat. Iya diselundupkan lewat ya kapal-kapal Daerah mana? balai. Pak Kapolres, dari kurir ini dari pengakuannya digaji berapa, dibayar berapa? Upah. Upah. 10.000 ringgit Udah diterima. 1 kali transaksi ya. 10.000 ringgit. Kapal tadi kapal barang atau pancong? Menggunakan barang yang dibawa. Kapal lah, kapal. Kapal ya. Iya. Ini BB-nya dikumpulkan di counter hotel. Gimana? BB-nya ini. Kenapa? Ini bisa pasal Di itu. mana? Silakan. Di counter hotel atau dibikin di mana? Karaoke itu mana? Oh tidak di mana di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Karimun. Di kamarnya. Di kamar. Iya, pokoknya di seputaran hotel di kawasan Kabupaten Di Karimun. seputaran bukan dalam kamar. Tidak, Belum masuk. pokoknya di seputaran hotel itu. Belum masuk. Pak Kasnar, rencananya mau dibawa kemana? Ke Jambi jadi Pak Kapolres sampaikan ke Jambi. Ada tersangka lain. Tidak, ini masih dalam pengembangan yang lain. Untuk yang pertama modusnya sama kan? Untuk yang pertama modusnya sama aja. Sama. Ada peningkatan berarti ya dari 5 ke 7. Hah? Dari 5 jadi 7. Kan berdasarkan hanya keterangan dari yang bersangkutan 5. Saya kan nggak tahu betulan 5 atau tidak karena sudah lewat kan? Berapa bulan lalu? Gimana? Berapa bulan lalu? Di bulan yang lalu. Oh, bulan lalu. Oke? Asal mana? Tersangka orang mana? Orang Medan. Nanti kalau pertanyaan yang kira-kira teknis dan langsung aja nanti. Ini kan kita hanya share sini aja. Dan kalau misalnya mau tanya yang ini nanti langsung ke kasat narkoba ya sambil saya jelaskan secara ini secara lengkap. Dan izinnya di foto Masuk kasat. Misi komandan persiapan 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 ya komandan oke Oke, cukup. Ya, dibagi-bagi. Udah pada sarapan belum? belum dan maju ke Inilah keren, Dan. speaker di sini barangnya. Iya. Iya.
Nanti kita ini sarapan dulu ya di mana? Ya. Tarempa. Ya. Oh, Tarempa kan? Oh, Tarempa itu. Tahu lah. Tempat yang dulu. Kan belum makan siang nih kan belum waktu makan siang ya. Sarapan Iya. tadi kan. Oh, tempat Pak Kasa tuh Tarempa. Nah, ya. Gengnya Pak Kasa. Tunggu di sana ya. Saya pikir ada lebihin baju dia nggak ada nanti ya? Baju kaosnya nggak ada cetak lebih nggak? Oh belum. Ini TSK-nya kawan ya. Ini tersangkanya ini. Tolong. Apa ini? Ya. Putih seberat 7.000 ini akan dibawa modus pertandingan ke Tanjung Balai Karimun, kemudian akan diteruskan keluar Tanjung Balai Karimun, yaitu ke Provinsi Jambi. Kemudian kronologis laporan dari masyarakat hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 kira pukul 17.00 masyarakat menyampaikan ada seseorang memiliki dan akan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Satreskrim narkoba dipimpin AKP Arsat dan beberapa anggota untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial FJK. Kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata ada padanya 7 buah bungkusan ya, diduga sabu seberat 7.378 dibungkus di dalam stiker aktif ya, dengan balutannya adalah teh Cina Guan Jinwang warna gold. Kemudian dilakukan interogasi, maksudnya memang betul barang diambil dari Malaysia, kemudian akan ditaruh di Tanjung Balai Karimun, kemudian akan didistribusikan ke Jambi. Kemudian kita kenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati dengan denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Jadi apa dari Malaysia ini dia melalui pelabuhan resmi tidak? Enggak ya, kalau resmi nggak lewat pelabuhan resmi, jadi lewat pelabuhan ya apa namanya, pelabuhan tikus lah ya, dengan kapal. Kalau misalnya lewat pelabuhan resmi tentunya ada bea cukai ya, lebih ketat kan kalau pelabuhan resmi. Kemudian pelaku sudah menurut pengakuannya sudah 2 kali ya, menurut pengakuannya. Kita tidak tahu apakah sudah sering atau mungkin lebih dari 2 kali. Ada lagi? Dengan adanya pengawasan Gimana? pengawasan kita ke depan nih. Ya, pengawasan kita ke depan tentunya kita berharap selain dengan laporan dari masyarakat, ini kan kerja kita nggak mungkin sendiri ya. Kita kerja bersama-sama apabila ada informasi terkait transaksi, orang membawa dan sebagainya bisa dilaporkan ke kita. Tentunya kita juga melakukan penyelidikan, ya, pengembangan, pengungkapan jaringan-jaringan ya, karena kita dekat perbatasan. Nah, tentunya jaringan yang kita buat oleh Satnar Narkoba Polres Karimun dengan pengawasan dari luar Malaysia. Dan intinya komitmen Polres Karimun itu memberantas narkotika ya. Karena saya baru pejabat belum 1 minggu. Nah, tentunya ini prestasi yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Karimun. Kasih dah. Nggak perlu lagi. Asapnya bagus. Kalau saya kan
Pas banget. Pas banget di depan kameranya. Kompas kan. Pas banget boleh. Benar. Demikian rilis pers yang barusan dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki yang baru bertugas di Polres Karimun 1 bulan, lebih kurang 1 bulan. Polres Karimun berhasil mengungkap penyelundupan narkoba antar Malaysia. Jadi tersangkanya 1 orang sudah disampaikan tadi. Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres Karimun. Terima kasih karena sudah mengikuti channel YouTube kami. Terus tonton channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kita akan kembali di video-video berikutnya. Demikian hari 27 Jumat 27 2023. Sampai jumpa. Horas.